Untuk kalian pendukung Pak Prabowo, gue gak ngerti ya kalian punya masalah apa. Cuman ayolah kita berpikir tentang Indonesia ke depan. Gak usah hal-hal yang remeh. Ngatain Anies Yohanes, angin gak punya KTP, bahkan rasis kayak wah ini aman. Terus apalah yang udah dikerjakan Anies tuh dinafikan semuanya di Jakarta. Terus lebih baik orang yang tidak janji daripada Anies suka janji. Loh, kalau Pak Prabowo jadi presiden, terus kalian mau nagih apa? Soal Pak Prabowo orang nggak pernah janji. Terus kalian tahu pemikirannya tuh dari mana? Orang nggak pernah diskusi. Jadi cobalah, kalau misalnya all in tuh yang bener. All in tuh bukan sekedar ikut-ikutan, ya. Apalagi kalian melihat apa ya bantuan-bantuan pemerintah itu sosoknya tuh Jokowi atau presiden, dan presiden juga dukungnya Pak Prabowo. Padahal BLT segala macam bansos itu tuh bukan dari bantuan presiden, itu dari APBN. Orang-orang bayar pajak ya, orang-orang kaya bayar pajak, menengah ke bawah juga kalian juga bayar pajak, lalu nanti larinya tuh ke kalian juga. Jadi bukan presiden yang baik. Memang itu adalah aturan yang memang harus dilakukan. Jadi sebaiknya kita lebih memikirkan all in-nya tuh all in for Indonesia. Ke depan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih maju daripada hari ini. Oke? Coba kita benar-benar memikirkan bagaimana Indonesia ke depan, memilih bukan karena suka, tapi karena pemikirannya kita tahu mau dibawa kemana Indonesia nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah kan sobat semua sekarang punya kesusahan, sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan sobat semua sudah menemukan pasangannya. Jadi gimana video dari awal ya? Jadi orang pun boleh berpendapat seperti abang juga berpendapat gitu kan. Tapi persoalannya adalah ini kan hanya apakah dari kubu anda saja yang boleh ini berkomentar, dan dari kubu kami tidak boleh. Jadi terkait dengan statement-statement yang mengatakan alin segala macam, itu jauh lebih rasional yang kami bayangkan, karena barometer dari seorang pemimpin itu apa yang sudah dikerjakan. Seperti yang sudah diungkapkan, memang kan rekam jejak itu ada gitu kan. Nah, di mana kita lihat sekarang rekam jejaknya dari apa yang sudah dilakukan gitu. Ya. Jadi nanti ada di video itu tentang kenapa sih pendukung 02 ini memang ya sedikit bersuara lah ya, sedikit bersuara menanggapi dari suara-suara dari pasangan lain. Ini contohnya ya, ini contohnya di salah satu video. Kenapa 02 harus bersuara menanggapi video-video nggak jelas kayak gini. Ini buktinya. Kalau lu lebih memilih Prabowo Subianto daripada Anies Baswedan, terima sama aja ya, dan tadi ya. Fakta bahwa di tahun 2025 pajak ya akan naik. Itu kan. Dari 11% sampai 20%. Pajak akan naik, saya catat. Kalau lu milih Prabowo Subianto dibandingkan Anies Baswedan, terima aja, nanti BBM bakal naik. Terima BBM aja, akan naik. Nanti apa namanya, anggaran pendidikan semuanya dipangkas. Cuman untuk makan siang gratis. Untuk makan siang terima gratis. aja, nanti bakal ada impor sapi 1,5 juta sapi untuk memenuhi nanti ya janjinya membagikan susu untuk anak Indonesia katanya ya. Kita nggak tahu tuh nanti berapa banyak celah-celah yang bakal disusupi sama koruptor. Dan kalau misalnya lu lebih memilih Pak Prabowo Subianto dibandingkan Anies Baswedan, terima aja bahwa negara ini nanti ke depannya bingung mau dibawa kemana. Sementara Prabowo Subianto sendiri ingin menaikkan gaji pejabat dibandingkan memiskinkan koruptor Indonesia. Terima aja bahwa nanti beasiswa untuk Indonesia yang mungkin kurang beruntung itu dicabut. Ya udah fakta. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Apalagi warga Jakarta yang udah nerima beasiswa yang diluncurkan oleh Anies Baswedan, akhirnya dipangkas sama PJ Heru, dan sekarang nangis. Udah, gak usah nangis, terima aja ya. Terima aja. Itu kan bicaranya nanti. Ya nanti itu kan belum tentu juga. Kalau lebih kita ngacu lagi nih, kemana sih lebih rasional program yang nanti akan dijalankan ya. Ya kayaknya lebih rasional ketika makan gratis. Coba deh janji politiknya pasangan Anda itu apa? Ya, gratis BBM. Terus membangun kota setara Jakarta dari sekian provinsi. Mana lebih rasional hanya dengan makan gratis? Nah, persoalannya nanti misalnya ini pajak dinaikkan. Coba deh cek yang menaikkan, yang menyetujui kemarin pajak dinaikkan itu siapa? Prabowo guys, belum dilantik. Ya, Prabowo belum dilantik. Kita tidak tahu kedepannya kebijakan Prabowo itu kayak gimana. Ya, jadi kalau kita tidak tanggapi,
Nah, statement-statement kayak gini kan gak jelas. Tapi kalau kita tanggapi itu statement dari awal itu lain. Cobalah jangan mengikuti apa yang yang dijunjung lah gitu kan. Lain omongannya di depan, lain omongannya di belakang gitu. Coba konsisten gitu dalam satu statement atau dalam satu pendapat lah ya. Jadi jangan begitulah ya. Ini coba lagi nih. Kita tanggapi yang ini. Teruntuk Baser-Baser 02. Baser-baser guys. Video ini gua tujukan pada kalian. Gua gak mempan dengan hate komen kalian, gua gak mempan dengan ucapan-ucapan kalian di komen-komen gua gak mempan dengan hujatan-hujatan apa yang kalian komen ke gua, kasih tahu ke gua, karena prinsipnya cuma satu. 2024 Anies presiden, Muhaimin jadi wakil presiden. Ingat, sekeras-kerasnya kalian ngedukung nomor 2, gua lebih keras ngedukung nomor 1. Dan ingat perkataan gue ini buat Baser-Baser 02, jangan lemah. Dengan hanya suara 26% saja, abangnya kuat loh, apalagi kita yang 56. Jadi coba berpikir sekali-kali rasional abangnya dalam berpikir ya. Kalau perbandingan suara jauh sekali, terus misalnya sekarang dimenangkan, anggaplah menang, apakah itu yang namanya ketidakadilan bang? Kalau misalnya selisihnya sedikit itu hal yang wajar, dinaikkan ke MK, tidak terima atau kecurangan. Dan kalaupun kemarin kan bahasanya 02 curang, apakah 02 saja yang curang? Banyak kok bukti juga 01 juga melakukan bansos, melakukan kecurangan. Ada juga tuh berseliweran di sosial media. Jadi jangan menuduhkan apa yang kita lakukan gitu kan. All in. Keypad Nokia. Lu tahu kan keypad Nokia guys, kalau kita mau pencet L mesti tekan 3 kali. Bayangin kalau L-nya ada 9 kali. Katanya berpendidikan loh. Sama kayak lu. Ya masa kan? menyamakan Tahu orang kan? dengan keypad All Nokia? Ini terminologi yang dipakai di permainan poker. Nah, lu tahu poker itu kan judi. Yang namanya judi jujur dilarang. Bedain dong dengan perubahan. Yang namanya gambling sama spekulasi itu beda. Kalau gambling lu sama aja kayak gadein sertifikat rumah lu untuk main lotre menang tarik tuh di depan SD 05 petang. Nah, kalau perubahan itu spekulasi. Dengan semua udah dipersiapkan dengan matang. Andai pun ada human error masih bisa diperbaiki. Pathway-nya udah jelas. Sengaja gue pakai bahasa Inggris biar lu paham juga, biar lu pada ngerti. Nah, bedain. Seharusnya bukan all in yang lu pakai, tapi vault. Paham lu, vault-nya tutup tuh kartu. Iya, itu kejauhan loh. Jadi otaknya itu kan apa namanya, isi kepalanya itu ya menganalogikan ya ke gambling ya. Jadi begitulah ya. Kalau otak-otak memang sering top up ini begini nih. Adalah ya yang lain lah, analoginya yang lain yang lebih masuk lah dengan slogannya di situ ya. Kalau gue sih ya kan berpikiran program makan siang gratis itu nggak bakal jalan. Iris kuping gue yuk. Angguran makan di rumah nih, enak-enak makan di rumah ya kan. Tuh ada sayur asem ya kan, sayur asem tuh Betawi, tempe tahu, ikan asin jambal, ikan sepat, ayam goreng, sambal yang pedas. Wow bang, mertua lewat di belakang temboknya kagak kelihatan bang kalau makan sayur asem. Nah itu. Padahal kemarin itu pernah dijelaskan juga alokasi untuk makan gratis itu kemana ya. Kemana gitu, ke anak-anak lah gitu ya, nanti alokasinya ke anak-anak. Jadi kalau kita ini malu sih bang, kalau kita juga mau dikasih makan gratis tuh malu bang. Jadi ini juga sekali lagi kedepannya kan kita tidak tahu, coba kita kasih kesempatan juga lah ya, untuk gimana nanti kalaupun nanti program makan gratis tidak dijalankan, baru kita bisa berkomentar bang ya. Kalau ini kan masih belum ini ya, dilantik saja Pak Prabowo belum nih, sudah komentar kayak gini. Bisa nanti kalau dijalankan kan ada lagi dalilnya untuk menutupi. Ini kan mau dipotong telinganya katanya. Janganlah begitu. Lihat nih. Persiapan tempur. Demo lagi. Apa lagi? Persiapan tempur ya. Kemarin di bulan puasa. Lawan. Pokoknya coba lawan. perhatikan bahasanya yang demo. Apakah ini bahasa dari orang yang terdidik? Lawan Jokowi dong. Ada si Gemoy nih. Gemoy. Satu kata. Lawan. Gak apa-apa dia nyebut Gemoy, kita bilang lawan. Udah persiapan menuju DPR. Ya, menuju DPR.
Ini yang namanya terdidik. Ini yang namanya beriman. Ini yang namanya memegang syariat. Kalau bahasa tidak dijaga, tingkah laku tidak dijaga, bagaimana mengungkapkan aspirasi itu begini caranya. Terus membawa-bawa agama, membawa-bawa Islam. Kalau memang apa yang kita lakukan itu, ya jangan tuduhkan juga ke orang yang belum tentu juga melakukan hal yang sama dengan kita gitu kan, untuk menutupi apa yang kita kesalahan, apa yang kita lakukan. Janganlah begitu, ya. Semua salah Prabowo, semua salah Jokowi. Prabowo aja belum dilantik, ya sudah menyalahkan ini segala macam kebijakan, nanti akan begini, nanti akan begitu, kan belum tentu juga kan. Kita lihatlah ya, ini belum apa-apa juga Pak Prabowo sudah lihat coba tuh apa yang sudah dilakukan Bapak Prabowo, ya apa yang sudah dilakukan sekarang. Dan sebagai Menhan saja tuh, ya banyak yang sudah dilakukan, ya apalagi hanya sekedar makan gratis, ya tuh. Gua masih heran sama rakyat jelata yang berteriak hidup susah di zaman Pak Lurah. Tapi dia minta nambah dengan memilih segitu kualitasnya. paslon 02. Otak. Tuh. Mana otak? Gitu kan? Ini lagi. Merdeka. Tuh. Assalamualaikum rakyat cerdas. Salam perubahan. Malam ini kita semua sudah menyaksikan akhirnya KPU mengumumkan hasil suara Pilpres nasional 90 juta untuk 02, 40 juta untuk 01. Ya. Tentu kami tidak percaya dengan data KPU karena kami pendukung Amin sangat yakin kalau Timnas Amin mempunyai data tersendiri. Berapa persen rakyat Indonesia yang memilih Amin? Jangan senang dulu buat kamu pendukung 02. Boleh saja malam ini KPU ngumumin yang menang 02. Tapi kami masih memperjuangkan agar Pak Anies bisa dilantik bulan Oktober mendatang lewat hak angket dan Mahkamah Konstitusi tentunya. Dalam perubahan tetap semangat, tetap solid. Nah, kita dibilang gak ada otak. Yang kayak gitulah ya. Ini lagi apa ini? Misalnya Anies itu nggak terpilih, yang rugi itu bukan Anies. Yang rugi itu menurut gua masyarakat. Apa? Masyarakat yang rugi. Sorry ya. Kalau Anies nggak jadi presiden, sedikit pun rakyat di tempat saya itu nggak ada. Betul bang. Malah bersyukur dan berdoa. Tetangga kalau Anies nggak jadi presiden itu mau selamat, mau foya-foya. Kok bisa? Kalau Anies nggak jadi presiden, rakyat yang rugi. Rakyat sedikit pun nggak ada rugi, gitu loh. Kalau Prabowo nggak jadi presiden, rakyat rugi. Karena 96 juta itu Indonesia udah milih Prabowo. Yang rugi ya orang itu 4 juta itu udah bawa aja pergi sana, bikin negara sendiri sana. Benar bang. Misalnya Anies itu nggak terpilih, yang rugi itu bukan Anies. Yang rugi itu menurut gua masyarakat. Halo bro. Masyarakat mana bro? Masyarakat mana pak? Kaya manuk jalak uren kakan mangan kroto lah ngomong. Masyarakat mana? Tuh kan? Lah mau ngomong kaya manuk jalak uren kakan mangan kroto. Dong warawe. Mangan mangan sego ben gak ngono kuwi. Tuh. Ya. Jadi janganlah kelewat PD lah ya. Jangan kelewat PD. Masyarakat yang mana tuh yang akan rugi? Kayaknya sih ya mungkin bagi pendukungnya iya, masyarakat di pendukungnya, tapi selalu memang di bawah ini kan selama ini narasi-narasi yang dibangun itu kan seluruh rakyat Indonesia tuh. Kemarin juga ada narasi ya yang enggak anunya lah, bahwa menyebut bahwa 02 itu memang enggak ada suaranya gitu. Tapi kalau memang enggak ada suaranya ya ini kan narasi yang enggak jelas ini ya.
mengaku cerdas. Kalau pendukung Anies cerdas, Anies harus menang. Kalau Anies nggak menang, berarti pendukungnya nggak cerdas. Betul, kan? Kan begitu. Ditanya, TPS kamu menang nggak? TPS Bang Kumis, Anies hanya dapat 5 biji. Ganjar dapat 46 biji. Pak Prabowo dapat 197. Bayangkan. Desa saya menangnya 67%. Anies saya dapat 500 biji. Ganjar hanya dapat 1.100. Pak Prabowo dapat hampir 3.000. Bayangkan. Mantap nggak? 67% kemenangan di desa saya. Kabupaten saya menangnya 61%. Jos gak? Terus pertanyaan kalian sebagai pendukung Anies, TPS kalian menang nggak? Ya. Nah, silakan dicek saja sih, bisa dicek tuh TPS-nya tuh ya. TPS kalian menang nggak? Ya. Kalau TPS kalian nggak menang, kalian harus malu sebagai pendukung Anies. Karena itu artinya kalian tidak disukai orang. Iya. Artinya Anies tidak disukai orang. Begitu. Nah, logikanya kan begitu sebenarnya. Coba dicek tuh masing-masing TPS-nya ya. Menang atau tidak kan barometernya kan di situ. Ya walaupun memang kemarin banyak sekali yang bilang curang. Tapi setelah dinaikkan ke MK, saksi-saksi kan nggak jelas juga. Jadi permasalahannya kan di situ sebenarnya. Ya terus berbicara di luar bahwa ini tidak adil, ini ada kecurangan apa, kan disuruh buktikan kan tidak terbukti juga. Jadi gimana sih maunya gimana gitu, apalagi ada narasi kemarin bahwa 01 dan 03 harus bersatu gitu kan. Terus ada narasi juga bahwa 02 itu harus pemilihan ulang dan 02 tidak ikut. Ini apa namanya ini? Ya, tapi itulah masyarakat Indonesia sebenarnya. Di akhir video selalu berpesan jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai negara ini rusaklah dengan hal yang jelek dari kita ya. Sekian videonya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.